kembali lagi bersama kakak di channel Belajar Gue. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini supaya teman-teman bisa mendapatkan update video-video terbaru dari channel Belajar Gue. Jangan lupa ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan tentang aplikasi hukum Hardy-Weinberg untuk perhitungan pada frekuensi alel autosomal, resesif, dan dominan. Bagaimana aplikasi hukum Hardy-Weinberg untuk perhitungan frekuensi alel yang autosomal dominan? Nah, contoh untuk kasus ini adalah kemampuan seseorang untuk merasakan zat kimia PTC. Nah, disebut dengan istilah tester. Jadi, untuk kemampuan seseorang untuk merasakan zat kimia feniltiokarbamid atau PTC ini disebabkan oleh alel autosomal dominan T besar. Individu dengan genotip T besar dapat merasakan pahitnya PTC. Begitu juga dengan individu heterozigot T besar T kecil masih dapat merasakan pahitnya PTC. Nah, keduanya disebut dengan istilah tester ya, baik T besar maupun T besar maupun T besar T kecil. Nah, sedangkan untuk individu T kecil tidak dapat merasakan pahitnya PTC atau kita sebut sebagai non-tester. Jika kita lakukan persilangan antara individu T besar T kecil dengan individu T besar T kecil, nah selanjutnya akan membentuk gamet masing-masing T besar T kecil, masing-masing T besar dan T kecil ya, ini juga sama T besar dan T kecil. Maka didapatkan generasi F1 T besar dengan T besar jadinya T besar T besar dan T kecil jadinya T besar T kecil, T besar dengan T kecil jadinya T besar T kecil, dan T kecil dengan T kecil didapatkan T kecil T kecil, sehingga didapatkan frekuensi genotip hasil persilangannya yaitu T besar 1, T besar T kecil 2, T kecil 1. Nah, jika frekuensi alel T besar atau frekuensi alel dominan diumpamakan sebagai P, kemudian frekuensi alel T kecil atau frekuensi alel resesif diumpamakan sebagai Q, nah maka frekuensi genotip dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, T besar memiliki frekuensi genotip P dikalikan P sama dengan P kuadrat. Frekuensi genotip heterozigot, karena berhubung tadi ada 2 T besar T kecil ya, maka 2 dikalikan P dikalikan Q sama dengan 2PQ untuk frekuensi genotip heterozigot. Selanjutnya, frekuensi genotip untuk homozigot resesif T kecil sama dengan Q dikalikan Q sama dengan Q kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mudah ya untuk mencari frekuensi fenotip. Nah, untuk tester, jadi kan tester itu individu yang genotipnya homozigot dominan sama heterozigot kan. Nah, maka tester ini didapatkan dari sini. Ini dengan ini. P kuadrat plus 2PQ. Sedangkan yang non-tester yaitu adalah Q kuadrat. Oke, kita langsung ke soal. Contoh soalnya seperti ini. Pada suatu pengujian terhadap 5.000 orang diperoleh 36% diantaranya dapat merasakan pahitnya PTC. Pertanyaan pertama, berapa orang yang bukan perasa PTC? Didapatkan bahwa 36% adalah yang dapat merasakan PTC. Ya, kita ketahui bahwa orang yang PTC itu memiliki genotip T besar dan juga T besar T kecil. Nah, maka sisanya T kecil itu adalah 100% dikurangi 36%. Oke, maka didapatkan 64%. Maka ini adalah bukan perasa PTC, T kecil. Nah, maka yang bukan perasa PTC, T kecil didapatkan 64/100 dikali 5.000 orang.
Jawabannya adalah 3.200 orang. Mudah kan? Pertanyaan yang kedua, berapa orang yang bergenotip heterozigot T besar T kecil? Nah, untuk menjawab soal yang ini, berarti kita harus tahu berapa frekuensi alel T kecil dan berapa frekuensi alel T besar. Nah, tadi diketahui bahwa orang yang bukan perasa PTC T kecil yaitu terdapat 64%, ya. Nah, maka itu adalah frekuensi genotip atau frekuensi fenotip. Bisa kita tuliskan frekuensi genotip Q kuadrat. Nah, jadi bisa kita tuliskan frekuensi genotip T kecil yaitu Q kuadrat, nah sama dengan 64/100. Oke, dari sini didapatkan Q sama dengan akar dari 64/100 yaitu 8/10 sama dengan 0,8 itu ya. Jadi didapatkan 0,8. Nah, maka didapatkan Q atau frekuensi alel resesif T kecil yaitu adalah 0,8. Bukan 0,8 orang ya maksudnya ya, tapi itu adalah menyatakan frekuensi alel. Baiklah, cukupkan sekian untuk aplikasi hukum Hardy-Weinberg untuk perhitungan frekuensi alel, frekuensi genotip, menghitung berapa banyak orang dengan genotip tertentu, kemudian berapa persentase gitu ya pada autosomal dominan maupun pada autosomal resesif. Jika ada pertanyaan juga teman-teman bisa komen di bawah ini. Oke, dan untuk berlangganan jangan lupa subscribe video Belajar Kuy untuk mendapatkan update video-video terbaru selanjutnya. Kakak Hiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.